bahwa kami punya Allah yang lebih besar, lebih besar dari dunia ini, sehingga pagi hari ini mata kami hanya mau tertuju kepada Engkau. Segala pujian
kemuliaan, penghormatan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita yang bersuka cita, kita katakan amin. Bapa di sorga, hari ini kami masih hidup di tengah-tengah mara bahaya, di tengah-tengah pandemi yang telah memakan banyak korban. Bahkan kota kami menjadi salah satu kota dengan penularan yang masih cukup tinggi. Karena itu Tuhan, kami masih tetap harus menghadapinya dengan cerdas, sambil beriman, berdoa, dan berhati-hati, membangun imun tubuh dan menjaga jarak. Biar kami memberikan perhatian yang sepenuhnya, supaya kami mengikuti secara ketat apa yang disarankan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan buat semua yang terjadi. Kami meyakini satu hal, bahwa Tuhan baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik segala perkara yang buruk. Tuhan dapat mengubah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Kami ingin buka hati kami, karenanya Tuhan berbicaralah dan beracaralah bagi kami. Kami siap untuk Kau rawat dan Kau lawat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan seluruh pelayanan penyampaian sabda ini ke dalam tangan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada segala rahasia, pembukaan rahasia firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan seluruh hidup kami, seluruh diri kami, pikiran, perasaan kami, seluruh waktu kami, hanya kami tujukan bagi pemberitaan sabda-Mu. Karena sabda-Mu yang dapat mempersiapkan kami menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, yang tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga kami dimungkinkan untuk menjadi anak-anak kesukaan Bapa, anak-anak keluarga kerajaan Bapa yang mulia. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Semua kami yang siap katakan sama-sama amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom saudara. Judul khotbah kita hari ini adalah merindukan kehidupan abadi. Merindukan kehidupan abadi. Jika orang Kristen hari ini masih berharap bahwa dunia akan membahagiakannya dan menyenangkannya, bahwa dunia akan mampu membuatnya nyaman, aman, dan bahagia, maka sesungguhnya ia sudah mengingkari makna sebenarnya dari 2 Petrus 3 ayat 10 dan 13. Mari kita baca ayat itu. Sekali lagi, kalau anak Tuhan masih mengharapkan dunia bisa menyenangkan dan membahagiakan hidupnya, maka dia sebenarnya sudah mengingkari makna dari 2 Petrus 3 ayat 10 dan 13. Mari kita dengar firman Tuhan itu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat,
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebuah pengingkaran yang dahsyat luar biasa. Kalau anak Tuhan masih mengharap dunia ini bakal mampu membahagiakan dirinya, Pagem kalau begitu nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, nggak usah karir, nggak usah cari uang. Oh, bukan cuma perlu, tapi harus kuliah, harus mengembangkan karir. Kalau perlu harus jadi orang kaya, harus jadi orang banyak uang, supaya dengan semua modal-modal itu kita dapat membangun kerajaan Allah, capai dunia ini. Namun jangan mengharapkan dunia ini bisa membahagiakan kita. Jangan mencintai dunia ini, sebab hancur dengan nyala apinya. Justru dari dunia ini Tuhan mau ubah jadi berkat. Untuk apa? Untuk kita didapati tak bercela dan tak bercacat. Boleh miliki dunia, tapi jangan mencintai dunia. Anak-anakku sayang, yang mulai kuliah sudah mendapatkan jurusan dan kampusnya, silakan. Engkau harus cemerlang sayang. Engkau harus lebih dari rata-rata anak muda milenial. Capai 5 besar. Jadilah kebanggaan mama dan papa yang sudah cari uang terbongkok-bongkok untukmu. Takutlah akan Tuhan. Jadilah sarjana yang takut akan Tuhan. Engkau jadi berkat buat orang tua. Jangan jadi kutu. Jangan orang tua memiliki dirimu hanya mengalami kesulitan demi kesulitan, menderita karena ulahmu. Berhentilah sayang. Jangan kau ulangi dan teruskan gaya hidup seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma pengingkaran pada dunia yang sebentar lagi akan hancur. Kalau anak Tuhan masih mengharapkan dunia mampu memberi rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia pada dirinya, sebenarnya dia juga sudah mengingkari sebuah ayat yang berkata, bila engkau makan, bila engkau minum, bila engkau melakukan sesuatu hal, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Tolong beri catatan garis bawahi, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pamer diri, bukan untuk memenuhi ego dan daging kita, bukan demi supaya orang memandang kita, orang salut pada kehebatan kita. Itu zaman kuno, zaman baheula. Udah harus copot dari hidup kita. Udah gak ada lagi ambisi-ambisi begitu. Saudara, orang-orang dengan sikap seperti ini pasti ujung-ujungnya dia akan memperjuangkan bagaimana supaya hidup nyaman, supaya kebutuhan hidup terjamin, supaya banyak uang, asuransi semua lengkap.
ujung-ujungnya ukurannya jadi bagaimana rumahku lebih besar, kendaraanku lebih bagus daripadamu, tabunganku lebih gede daripadamu. Ujung-ujungnya cuma itu yang dipamerkan. Nggak akan pernah memamerkan rohani. Nggak akan mampu punya kerinduan untuk mencapai hal-hal surgawi. Saudaraku, yang saya ngomong dengan segala pencapaian tadi, misalnya kekayaan dan uang, bukannya buruk, bukannya dosa, bukannya tidak boleh, sekali lagi, memiliki itu semua. Tetapi kalau saudara merasa bahwa aku boleh, berhak dan memiliki apa saja di dunia ini, itu yang keliru. Aku berhak menentukan hidupku, itu yang keliru. Sebab Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya orang memiliki seluruh kekayaan dunia ini kalau jiwanya terhilang? Berarti paralelnya yang benar. Silakan hidup di dunia, tapi ukuran paralelmu yang betul. Rohanimu mesti lebih tinggi daripada searching kekayaan. Hubungan dengan Tuhan harus dibangun jauh lebih penting, jauh lebih punya prioritas dan nilai daripada membangun karir. Jadi kalau saudara hari ini sedang mengajak anak-anak supaya capai karir lebih tinggi daripada urusan doa, urusan menyembah Tuhan, urusan baca Alkitab, Anda sedang menyesatkan anak Anda masuk neraka. Bahwa pelajaran Zoom sekolah, pelajaran Zoom kampus lebih penting daripada baca Alkitab, Anda sedang menyesatkan anak-anak Anda. Saudaraku, bukannya kekayaan bukannya buruk. Tapi kalau saudara membuat skala prioritas yang duniawi lebih penting, lebih tinggi, lebih utama dan lebih pertama daripada hal-hal surgawi, urusan-urusan Tuhan, sebetulnya bolehkah saya katakan agak rada ekstrim? Anda sedang mengkhianati Tuhan. Tuhan mati supaya kita tidak tinggal di dunia ini lagi, supaya pulang ke surga. Yesus mati di salib, sediakan rumah untuk kita. Saya agak terpaksa menggunakan kata, Anda sudah mengkhianati Tuhan. Anda sudah memilukan Tuhan dan melukai hati Tuhan. Sebab sebenarnya dialah kepuasan kita, dialah kekayaan kita, dialah harta abadi kita, dialah kekasih abadi, kekasih sejati kita. Jangan khianati diri dia. Saudaraku, orang yang mengerti bahwa dunia ini akan selesai. Kita baca dulu tadi Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau orang menyadari ini, di gereja penuh
Ya, orang apapun yang terjadi, pandemi sekalipun, orang mengutamakan ada di kaki Tuhan. Mendahulukan lebih dari urusan pelesiran, urusan daging, urusan kuliner. Saudaraku, kalau seorang merasa sudah limpah dan dia punya hak untuk memiliki dan menikmati semua itu, dan dia merasa bahwa sudah bahagia tanpa Tuhan, ini celaka 12. Sekali lagi, Tuhanlah kepuasan hidup kita. Dialah kekayaan kita. Efesus 3 ayat 8. Di mana saudara? Yesus kekayaan kita di mana? Jangan lupa itu ayat sering saya sebut. Firman-Nya itu kekayaan kita. Kita baca. Apa kekayaan kita yang utama, saudara? Kristus dan firman-Nya. Ya, Efesus 3 ayat 8. Mari kita baca. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya. Apa sih kekayaan Kristus? Firman, berita keselamatan. Kalau itu yang saudara tidak rindukan itu, saya perlu bertanya dengan serius. Apa yang Anda anggap paling bernilai di dunia ini? Baca firman malas, bersaksi malas, ibadah malas. Tapi artikel humor ditaruh di grup, yang jorok-jorok ditaruh di grup. Mana sih? Bangun grup itu untuk untuk diskusi kebenaran, supaya kita punya roh yang cerdas. Jangan cuma wek. Masa bangun grup dengan tertawa kosong, tak bernilai, tak bermutu, bahkan tak berbobot. Jangan. Lebih baik Anda kasih 1-2 ayat, tapi memberkati sesama teman di grup. Kan mestinya begitu. Saudaraku, orang yang mendahulukan dan berpikir dunia bisa membahagiakan dirinya, dunia bisa memberikan rasa aman, kalau dunia bisa memenuhi persediaan dirinya, kebutuhan hidupnya lengkap sudah, maka orang seperti ini pasti akan takut mati. Karena dia nggak punya kerinduan untuk pulang ke surga. Enggak. Dia nggak punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Nggak punya kerinduan untuk hidup lebih suci. Takut mati orang begini. Karena terlalu cinta dengan dunia. Walaupun misalnya dia punya lumayan keyakinan untuk masuk surga, tapi itu pikiran sesat. Sebab dia pikir percaya itu cukup dinalar, pengaminan akaliah. Aku percaya sampai di otak. Bukan aku percaya sampai di kelakuan, seperti firman minggu lalu. Harusnya percaya itu bisa dibuktikan dalam hidup sehari-hari. Perilakunya tidak kejam, perilakunya tidak bermusuhan, perilakunya tidak menghakimi. Dia menghadirkan kelembutan dan keteduhan dimanapun dia datang. Saudaraku, dia gak pernah rindu pergi ke surga, karena itu surga dianggap asing bagi dia. Karena terlalu tebal keinginan dunianya, terlalu tebal. Surga itu tempat asing.
Dekat Yesus itu tempat asing. Rumah Bapa itu tempat asing. Dia gak pernah rindu. Sebab kerinduannya sudah terlanjur dibangun hanya untuk dunia ini. Padahal Abraham itu, dia mesti tinggalkan Ur Kasdim, berjalan mengikuti apa yang Allah minta dan tuntut, dari kemah, bongkar kemah, bangun kemah lain, terus gak tahu ke tempat yang dia tuju. Allah gak memberitahukan, tapi dia melambai dari jauh. Dia lihat kota yang dibangun oleh tangan Tuhan bagi dirinya. Itu Kanaan yang surgawi bagi kita sekarang. Luar biasa. Abraham adalah teladan, bapak segala orang percaya, juga bapak segala orang beriman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya ngomong begini, saya nggak mengatakan bahwa saya sudah sempurna, saya sudah tahu segala-galanya, tidak. Tapi atlasnya saya udah pegang, saya udah ngerti. Makanya tiap hari ada banyak yang saya akui. Saya bertobat lagi, bertobat lagi, bertobat lagi. Prinsipnya berjalan dengan Tuhan itu adalah berjalan dari perubahan satu ke perubahan lain, supaya akhirnya kodrat daging kita lenyap, berganti menjadi kodrat ilahi, kodrat Bapa. Apa sih kodrat Bapa? 3, punya pikiran Kristus, punya perasaan Kristus, punya selera Kristus. Kalau punya 3 ini, nggak usah tanya, Pak, hidup menurut kehendak Allah itu bagaimana sih? Nggak usah tanya. Dia tahu, dia ngerti pikiran Kristus, dia ngerti perasaan Kristus, dan dia ngerti selera Kristus. Setiap hari pelayanan kita, pelayanan memuaskan pikiran Tuhan, memuaskan perasaan Tuhan, memuaskan selera Tuhan. Itulah yang dimaksud berjalan bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang kalau sudah tiba di tingkat ini mencengkeram hidupnya. Dia nggak goyang waktu nggak punya duit. Dia nggak goyang kalaupun harus dirumahkan oleh kantor. Sebab ini udah mencengkeram hidupnya, menyita pikirannya. Penyakit nggak membuatnya goyang. Ketiadaan persiapan untuk hidup hari-hari tidak membuatnya gundah gulana. Tidak. Sebab kerinduan akan Tuhan itu mewarnai seluruh dirinya, seluruh hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar dengan serius, supaya kita akhirnya, sementara kita berjalan, kita seperti Abraham, bisa memandang kota yang dibangun oleh Allah. Kita melambai untuk urusan-urusan rohani. Kita banyak kali belum. Yang kita melambai, yang kita kecup, urusan duit, urusan duniawi. Sebab apa? Ya tadi itu, kita masih berpikir dunia ini bisa membahagiakan kita. Padahal apakah yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau lakukan, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk demi kekayaan saya, demi kebahagiaan saya. Mari kita baca itu Ibrani pasal 12, pasal 11.
ayat 13 dan 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, dunia ini bukan Firdaus. Jadi orang yang gak mencintai dunia ini gak akan pernah berharap dunia akan membahagiakan dirinya, sebab dia cuma musafir. Musafir yang melihat kota negeri Kanaan yang dibangun oleh Bapa. Dia melambai dari jauh. 16. Krepantai bahasa Ibrani, melambai. Orang kalau nggak lihat bisa melambai nggak? Bisa, kecuali dia orang buta. Lu panggil siapa? Buta lu. Ya, 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, dia gak punya lagi ambisi untuk dunia ini. Sama, kita orang modern juga begitu. Sebetulnya begitu kita lahir baru, kita bilang Tuhan, Engkaulah juru selamatku, kita pantang mengejar dunia. Sebab kita ini milik Tuhan. Kita cuma musafir di dunia ini. Hanya musafir, hanya selewatan. Kita cuma berlalu di dunia ini. 70-80 tahun itu sudah cukup banyak. Dulu saya berpikir Tuhan kalau dikasih 200 mungkin bisa lebih kudus. Enggak. Orang kalau abai, lalai, keras hati, jangankan 200 tahun, 1000 tahun nggak jadi apa-apa, nggak kemana-mana, nggak berubah seperti apapun, sebab keras. Tapi 80 tahun cukup. Kalau dia mau gunakan setiap momentum untuk berubah. Kita diberi karunia bukan cuma untuk percaya, tapi untuk menderita. Kenapa menderita penting? Karena penderitaan itu membuat kita berhenti berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapkan diri. Bukan siapkan diri, malah terus berjalan sampai di kota yang dibangun oleh Tuhan itu. Ya, ingat, kita musafir. Urusan dunia kita musafir. Sebab apa? Sebab kita sudah dimiliki Tuhan sepenuhnya. Mazmur 100 ayat 3. Sepenuhnya kita ini milik Tuhan, domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya. Kita bukan milik dunia ini, kita milik Bapa. Sebab apa? Dunia ini akan hancur. 2 Petrus 3:10-13 tadi. Jangan diklonin dunia ini. Jangan dikloning dunia ini. Istilah modernnya, jangan dikloning dunia ini. Mari kita dikloning oleh Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen
atau Israel rohani, atau Abram rohani yang gak mau pergi ke Kanaan surgawi. Mereka mau terus tinggal di Ur Kasdim. Seperti orang Israel yang 10 kali menista Tuhan. Mereka mau balik kembali ke Mesir, nggak mau masuk ke Kanaan 10 kali. Mereka sering merajuk kepada Musa dan berkata, mari kita angkat dan pilih seorang pemimpin menggantikan Musa. Kami sudah muak makan roti dari langit ini, roti kering, roti tawar. Sangat menghina Tuhan. Orang kalau sudah terlanjur berpikir dunia bisa membahagiakan dirinya, menganggap firman itu seperti roti hambar dan roti kering, kebenaran ini gak menarik. Benar? Benar. Dengar kaset khotbah, dengar lagu rohani, dengar firman gak menarik buat dia, karena dia udah terlanjur jatuh cinta dengan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat menyedihkan. Perjanjian Tuhan dia langgar. Padahal dari zaman nabi-nabi dulu sudah dinubuatkan bahwa mereka akan diperbudak sekian ratus tahun, tapi setelah itu dengan tangan yang perkasa, di atas induk burung Raja Wali, di atas kepak sayap Raja Wali, aku akan bawa mereka keluar dari negeri perbudakan ke negeri penuh susu dan madu. Mereka ingkari perjanjian itu. Sampai Tuhan berkata, Musa, tidak ada yang ke-11 kali ini. Cukup 10 kali mereka melukai aku. Karena itu mereka akan jadi bangkai. Yang selamat hanya Yosua dan Kaleb plus yang lahir di perjalanan. Mereka yang semua yang berangkat dari Mesir tercecer jadi bangkai. Maaf, saya cuma mensifir apa kata Alkitab, bukan mayat atau jenazah, bangkai. Satu kosakata yang nilainya turun seperti hewan. Bangkai. Itu sebuah perendahan yang tidak kepala. Perendahan dan penghinaan yang tidak kepala. Jangan mencintai dunia ini. Jangan berlezat-lezatan dengan daging. Jangan cari kebahagiaan dan kenyamanan dari dunia ini. Sebab semua akan hancur. Mari pergi ke Kanaan. Yerusalem yang baru yang dibangun, Kanaan yang baru yang disediakan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, COVID-19 ini sebenarnya, mau tahu, peringatan Tuhan untuk kemerosotan moral bagi dunia ini. Tapi bagi anak Tuhan, peringatan khusus supaya kita benar-benar membangun rasa hormat akan Tuhan dan tidak menyediakan ruang hati untuk dunia ini. Biar kita sadar dunia ini akan dibakar. Sebetulnya COVID dari mana sih? Gabungan. Dari mana? Dosa yang merajalela, sifat serakah manusia yang menguasai alam. Ada rekayasa genetis, sangat mungkin. Makan ekstrim, belalang dimakan, kacua dimakan, nggak tahu apa lagi dimakan. Alam dikuasai secara tamak dan serakah. Jadi gabungan. Dunia yang sudah tua, sempoyongan, dunia yang sudah seperti barang rongsokan, kain rombengan,
gabung jadi satu. Itulah COVID-19. Tapi sekaligus secara global, ini peringatan dunia supaya dunia sadar mereka sudah merosot dari moral. Dan bagi anak Tuhan, peringatan supaya mereka hormati Tuhan dan sadar 2 Petrus 3 ayat 10 dan 13 sedang terjadi. Karena itu dikatakan Yesus tinggal di sorga, Kisah 3:21. Menanti dunia ini dan anak-anak Tuhan Yesus sedang dipulihkan. Sampai pemulihan itu selesai, baru Tuhan turun. Mari kita jadikan momentum ini, momentum COVID-19 ini untuk memulihkan kita. Kisah 3 ayat 21. Baca ini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perasaan nabi-nabinya. Iya, terima kasih. Kristus harus tinggal di sorga sampai kapan? Halo, sampai kapan? Pemulihan. Pemulihan ini pemulihan alam atau pemulihan kita? Pemulihan kita. Sampai seluruh tubuh Kristus dipulihkan. Barulah Kristus datang. Itu yang namanya pengangkatan. Rapture. Saudara, kalau kita memiliki optimisme, desire dan gairah untuk kehidupan di balik kubur bersama dengan Tuhan, kita gak akan terjebak dengan rayuan gombal dunia ini. Kalau kita punya optimisme untuk bersama-sama kelak tinggal dengan kekasih abadi di kekekalan nanti, kita tidak akan terbujuk, teraih dan teriming-iming gaya tarik dosa dunia ini. Enggak. Kita sebenarnya harus sudah lama menjadi Kristen yang sudah dibebaskan dari perbudakan tanda petik. Di mana perbudakan apa? Perbudakan Mesir. Sudah lama itu. Sudah harus menjadi warna hidup kita. Dan bila Tuhan sekarang mengizinkan kita mengalami tekanan ekonomi, banyak adik-adik itu yang harus di PHK, dirumahkan. Banyak. Aduh, sekarang beli bedak aja susah. Jangankan mau beli parfum baru. Aduh, COVID-19 ini luar biasa. Tapi bersyukurlah saya, dengan COVID ini kau didewasakan. Katakan amin. Kau didewasakan. Kau jadi ngerti peringatan Tuhan. Kau jadi gadis yang rohani. Dengan COVID ini, kau mengalami sedikit banyak kegoncangan ekonomi papa dan mama. Enggak apa-apa. Kau sedang didewasakan untuk bisa mengerti rencana Tuhan. Jadi berhentilah jadi gadis manja. Berhentilah jadi orang tua yang manja. Berhentilah jadi suami istri yang manja. Justru berdoalah minta hikmat Tuhan supaya Anda bisa kolaborasi. Anda bisa menemukan talenta-talenta yang tersembunyi sehingga rupiah bisa dapat datang. Yakin saya, dekati Tuhan dan minta hikmatnya. Saudara akan dibukakan hikmat yang tidak terkira. Pergumulan hidup dan berkat abadi itulah yang harusnya menjadi tujuan kita senantiasa. Pergumulan hidup dan berkat abadi dan kemuliaan abadi yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, demikian juga
ketika Anda harus mengalami pengkhianatan oleh seseorang, disakiti, dibohongi oleh suami, hak-hak saudara tidak terpenuhi oleh istri. Ada hal-hal yang Anda rindukan pelayanan, tapi istri nggak mampu karena dia juga punya kebutuhan. Bersyukur, jangan jadi Kristen tempe, jangan jadi Kristen kerupuk yang nggak ditutup sebentar saja sudah sudah hamam. Jangan. Bersyukurlah. Kalau kita berani bayar harga buat semua proses menuju kedewasaan itu, nanti ada kemuliaan pahala yang kita terima di sana. Katakan amin. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Biar koreksi Tuhan menghasilkan Kristen dewasa yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Semoga kita sadar dan jangan salah kaprah. Jangan mengharap dunia ini akan mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan. Jangan salah memaknai apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau lakukan. Semua demi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk dirimu. Semoga Tuhan memberikan pencerahan dan pengubahan bagi kita. Tuhan memberkati saya.